Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati muassis hadzal masjid wal funduq wal madrasah bagi Haji Mustar wa zaujatihi, bagi Haji Abdullah Amir wa zaujatihi, bagi Haji Dahlan wa zaujatihi, bagi Hanan wa zaujatihi, bagi Haji Iskandar Amir wa zaujatihi, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini adalah tanggal 22 Oktober tahun 2020. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kaum santri di Indonesia, karena hari inilah kita memperingati Hari Santri Nasional. Oleh karena itu, ngaji kita pada hari ini nanti tetap akan melanjutkan kitab Lubabul Hadis, dan kemudian nanti saya lanjutkan sekilas tentang peran daripada kaum santri di Indonesia. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah, masyarakat, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan pengajian Lubabul Hadis pada pagi hari ini dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Keringan Nganjuk. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kala ngucap sapa yesi wong, ngucap napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ing pengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan saambalan, hanya sekali saja mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghufira maka diampuni lahu kedue wong apa dunubuhu pira-pira dosane wong. Jadi hanya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Seberapa besar dosa itu yang akan diampuni Allah? Wa in kana lan senajan ana apa ya si dosa iku misla zabadir bahri, iku madani untuke segara, buihnya lautan, itu akan diampuni oleh Allah. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu nalikane liwat sapa ya si wong mukmin alal maqabir ngatasi pira-pira kuburan. Ketika kalian melewati kuburan, ketika bapak ibu melewati makom, melewati kuburan, faqala kemudian ucap, ya, kalian akan mengucap la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ketika kita melewati kuburan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita mengucap itu, nawwara mongko madangi sapa Allah Gusti Allah tilkal kubura ing mengkono-mengkono kuburan. Maka di alam kubur itu akan diterangi oleh Allah karena kita mengucapkan lafal tadi la ilaha illallah dah ila akhirih. Kemudian wa ghafara lan ngapura Allah liko iliha kedhe wong kan ngucap la ilaha illallah syarikalah wa katabalan nulis sapa Allah lahu mari wong sing ngucap la ilaha illallah syarikalah alfa alfi hasanatin ing sejuta kebaikan. Jadi
kuburane wong sing nang kuburan iku dipadangi Gusti Allah, dan kalian yang mengucapkan itu akan mendapat ampunan ya, dan kemudian di selain itu masih ada bonus dari Gusti Allah, akan ditulis 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahum maring wong alfi darajatin ing 1.000.000 derajat ya, derajatnya dinaikkan 1.000.000 kali. Wa hatta lan melebur Allah anhu saking wong sing ngomong wau alfi sayiatin ing 1.000.000 keelean. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namanya kuburan, maka kuburan yang ada di makom itu, misalnya di kuburan Beru Nganjuk di sini, maka seluruh yang ada di dalam kuburan itu akan diterangi oleh Gusti Allah. Di alam kubur itu peteng, iya toh? Wong ini apa? Hanya berapa meter itu? Ya, 2 meter kali berapa 80 cm. Kalau amalnya tidak bagus ya peteng. Kalau amalnya ora bagus ya bakal kena seksone Gusti Allah. Nah, ketika ada orang yang melafalkan tadi, maka yang ada di dalam kuburan ini mendapatkan penerangan dari Allah. Orang yang mengucapkan akan ditulis kebaikannya 1.000.000 kali, dan akan dihapus ya amal jeleknya atau kelakuan sing elek itu juga 1.000.000 kali. Betapa mudahnya kita untuk beramal baik. Jadi ini adalah beberapa hadis, 3 kali pertemuan kita mengupas tuntas fadilah-fadilah atau keutamaan daripada membaca lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat inilah yang menjadi kalimat yang super, bahkan sangat super di dalam kita beragama Islam. Jadi kita beragama Islam itu dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Gusti Allah gara-gara kita mendeklarasikan diri dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk kami sembah, tidak ada Tuhan yang bisa disembah, yang berhak disembah kecuali hanya Gusti Allah. Dan Muhammad, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang menjadi kalimat pokok daripada tauhid kita, daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, tadi sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat kita semuanya, kaum santri di Nusantara. Karena hari ini bertepatan dengan 22 Oktober tahun 2020 ya, berarti 22 Oktober dinyatakan oleh pemerintah kita, oleh negara sebagai pengakuan negara kepada peran-peran dan perjuangan kaum santri di Indonesia. Nah, sekarang santri itu tidak bisa lepas dari pondok pesantren. Kalau nggak pernah mondok blas itu ya namanya santri tapi kurang sempurna. Yang sempurna pakai telur isi mewah itu adalah kalian, anak-anakku sekalian, santri pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu apa sih? Pondok itu berasal dari kata funduk ya, berasal dari kata funduk bahasa Arab. Artinya apa? Asrama, hotel, itu funduk. Makanya nanti kalau kalian itu ke Mekah, Madinah ada funduk. Misalnya funduk apa berarti artinya hotel. Jangan diarteni kaya ndek Keringan, ndek Nganjuk. Wah, akeh pondok di kene. Ya betul akeh pondok, tapi pondoknya enggak kayak pondok di sini. Jadi di sana itu funduk itu artinya apa? Hotel. Ya. Jadi kalian itu seperti di hotel, di asrama ini, ya kan? Kemudian selain ada kata funduk, ada kata pesantren. Kata pesantren itu berasal dari kata bahasa Sanskerta, aslinya santri, dikasih awalan be, akhiran an, menjadi pesantren. Nah, apa arti katanya? Ya,
pesantren atau santri itu adalah orang-orang yang menguasai ilmu agama, ahli kitab suci. Kalau dalam waktu Hindu dulu bahasa Sanskerta, kalau disebut santri itu berarti adalah sarjana agama Hindu. Kalau kita sekarang ini apa? Santri itu adalah ya mereka-mereka yang pernah mondok, pernah hidup di dalam pondok. Makanya syarat rukunnya pesantren itu ada, paling tidak ada 6. Yang pertama, di pondok pesantren itu harus ada kiainya, ya toh. Kalau nggak ada kiainya itu ya dokter ke asrama polisi, asrama bidan, asrama mahasiswa, ya toh. Nggak ada kiainya itu, ya toh. Tapi kalau di pondok yang namanya pondok pesantren, pertama harus ada kiai dan bunyai. Ya penting itu bunyai itu. Nah, siapa yang akan melayani kalian makan kalau nggak bunyai? Iya toh? Jadi bunyai, kiai dan bunyai. Lah kalau kiainya nggak punya istri, ya nggak apa-apa orang duwe bojo. Iya toh? Itu berarti harus ada salah satunya, yaitu kiai. Nomor 2 harus ada santri. Punya orang jadi kiai tapi tidak punya santri, ya gak komplit, ya disebut kiai ngono wae. Kayak Kiai Slamet, kiai apa? Kiai itu kan sesuatu yang dikeramatkan itu loh, yang dihormati. Ono keris, ya kalau di Jogja itu apa gamelan itu ya disebut kiai dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah ada santri. Kemudian ada asrama, ada pondok. Ya, ada asrama, ada pondok. Yang keempat ada masjid. Ya, ada masjidnya atau musola. Ya. Yang kelima mengajarkan kitab kuning. Bukan kitabnya berwarna kuning, bukan. Kitab kuning itu kitab klasik. Kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama klasik Islam. Ya, zaman abad-abad apa setelah tabiin dan lain sebagainya itu. Kemudian semuanya berada di dalam satu lokasi. Ya, dalam satu lokasi. Nah, bagaimana dengan Pondok Keringan? Ada kiainya enggak? Ada. Kiainya siapa? Mbah Yai Marwah, Mbah Yai Kolyubi dan lain sebagainya. Ada bunyainya enggak? Ada, ya. Bunyainya ada. Terus kemudian ada santrinya. Kalian semua ini santri, semua anak-anak di SMP, di SD, semuanya adalah santri Pondok Keringan. Ada asramanya, ada itu. Bagus asramanya, ada kasurnya, ada lokernya, ya kamar mandinya wangi. Nggak boleh sekarang itu anak pondok kamar mandinya bau. Wah, itu nggak bagus itu ya, sudah nggak keren, nggak zamannya. Biyen yo, tapi saiki nggak gitu. Karena santri sekarang sudah santri milenial yang sadar akan pentingnya kesehatan dan kebersihan itu. Ya, kemudian kita ada masjid juga di sini. Ini masjid yang kita pakai, kita tempati ngaji ini. Ya, yang diajarkan adalah kitab-kitab kuning. Ya, Mbah Yai semuanya ngaji kitab kuning. Dan kemudian semuanya ada di dalam satu lokasi ya di pondok ini. Nah, itulah yang baru disebut pondok pesantren. Gitu. Itu baru disebut pondok pesantren. Nah, santri itu siapa? Santri itu adalah peserta didik kalian semuanya ini. Di samping belajar agama juga belajar ilmu pengetahuan. Ya ngaji lubabul hadis, ya belajar apa? TIK, ya teknologi informasi dan komunikasi, ya toh, ya belajar kimia, ya belajar biologi, sains, matematika dan lain sebagainya. Ya toh, di samping belajar ilmu agama juga belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan yang asik lagi ya, santri itu adalah pasti menjadikan kitabnya yang diji itu berarti yang diajarkan itu sebagai cara berpikir, cara hidup. Ya toh, ini beda dengan yang di sekolahan di luar pondok. Kalau sekolahan di luar pondok itu ya belajar gitu aja. Ya toh.
tetapi kemudian tidak dihayati, tidak diinternalisasi, tidak ditransformasi, kemudian menjadi perilaku hidup. Anda diajari tentang kebersihan wudu, kemudian langsung dilakoni piye carane wudu. Anda diajari tentang sholat tahajud, nah kemudian dilaksanakan sholat tahajud, ya toh. Anda diajari betapa pentingnya baca Al-Quran, Anda belajar Al-Quran dan kemudian angen-angen sak makna nih. Jadi di samping dipelajari juga kemudian dipakai untuk menuntun perilaku hidup kita masing-masing. Kemudian seorang santri pasti visioner. Ya, gak ono santri ku sing gak visioner. Semua santri itu visioner. Di dalam hidupnya pasti tidak hanya berpikir tentang dunia saja, tetapi di dalam hidupnya senantiasa di samping kehidupan di dunia juga berpikir dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Ya, jadi santri itu harus lengkap, visioner santri itu. Tidak bisa hanya berdasarkan orientasi hidupnya ini hanya di dunia, tetapi juga akhirat. Gitu. Itu. Jadi di mana saja nanti kamu berada, ya, agama Islam ini masuk di Indonesia itu tidak dibawa oleh seorang ulama, tapi dibawa oleh seorang pedagang. Tapi karena pedagangnya ini beragama Islam, maka kemudian mereka berkebutuhan untuk mendirikan masjid, ya toh, mendirikan musola, membuat jamaah yasinan, tahlilan dan sebagainya. Sama agama yang dibawa ke Papua, di NTT, di Kupang sana itu tidak oleh para ulama, tapi oleh teman-teman TNI, pegawai negeri, PNS, pedagang dari Jawa, dari Blitar, Nganjuk, ya toh, Kediri, datang ke Kupang sana. Kupang itu mayoritas adalah Katolik. Nah, kemudian karena mereka datang di sana berkebutuhan untuk mendirikan masjid. Sedikit demi sedikit kemudian masjid itu banyak jamaahnya. Begitu juga kawan-kawan kalian yang di Korea, yang di Hong Kong, yang di Taiwan, di mana saja berada di dunia ini, ya. Dari rumah itu niatnya ya nyambut gawe. Tapi karena mereka ini adalah para santri, orientasi hidupnya tidak hanya bekerja saja, tetapi adalah untuk kehidupan akhirat dengan mendirikan masjid dan lain sebagainya. Jadi itu. Nanti kalian juga demikian, nak. Kalau kalian nanti melanjutkan kuliah di Perancis, di Inggris, di Jerman, di Amerika, ya, kalian harus optimis, ya toh. Anak saya, anaknya ini, ya, anaknya Mbah Roni ini, dulu waktu kecil nggak punya pikiran sampai anaknya sekolah di Perancis, di Inggris, tapi sekarang alhamdulillah sekolah S2 di sana, ya toh. Jadi kalian juga demikian, kita tidak tahu nasib orang, ya, anak-anak kalian atau kalian sendiri nanti bisa kuliah di luar negeri. Nah, ketika kuliah di sana, kalian tetap membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian tetap mencari masjid, kalian tetap mencari majelis taklim, atau kalian mendirikan majelis taklim untuk kemudian menebarkan agama di muka bumi Allah ini dimanapun berada. Lah ini visinya kaum santri. Kemudian di samping itu apa misinya? Misinya kaum santri itu tidak lain adalah dakwah Islamiyah, ya, menebarkan agama. Menebarkan agama itu mengajak uang untuk bertauhid, ngajak uang untuk mengucapkan dan mendeklarasikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dimanapun kalian berada, ini misi. Kalian menjadi pejabat punya misi itu, kalian menjadi profesional ya punya misi itu, kalian jadi apapun di kemudian hari harus ya menjalankan misi dakwah Islamiyah yang ditambahi dengan apa? Manhajnya, ya, metode pengambilannya, ya. Kepada siapa?
kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah ini ya anak-anakku sekalian yang perlu diketahui. Jadi manhaj itu apa? Jalan yang terang, panuntun kita di dalam beragama, yang terang benderang ya. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita beribadah, itu adalah manhaj. Jalan yang kita ikuti di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Baik ibadah yang langsung, ibadah mahdhah, dan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Ya, orang bekerja itu nyambut gawe itu wajib, itu ibadah mahdhah. Wae wong nyambut gawe sapancak wiritan, gua sing ngecaki sampel itu. Ya, orang ngerti. Jadi wiritan iku sunat, nyambut gawe ne wajib. Maka yang harus didulukan mana? Mendulukan wajib apa mendulukan sunat? Mendahulukan wajib. Wajib nyambut gawe nih. Jam segini ya waktunya teman-teman bekerja di perusahaan, di kantor pemerintah, samanja tahlilan. Ya itu gak bener ya, yang menyelenggarakan tahlilan itu yang gak bener. Jadi kita di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus mengedepankan wajib dulu, baru kemudian sunnahnya. Jangan dibolak-balik. Kalian santri, kewajiban utamanya apa? Ngaji, belajar, sekolah, itu wajib utama. Yang lain-lain itu adalah sunnah. Ya, kalian bertahajud, sholat tahajud itu sunnah, supaya sekolahnya lancar. Mohon kepada Allah, mendoakan kepada bapak ibunya, mamah papahnya, mbah-mbahnya, didoakan semua itu di dalam bertahajud, supaya apa? Pikiran kita, hati kita diterangi oleh Gusti Allah. Begitu ya. Jadi kalau faham Ahlussunnah wal Jamaah itu harus senantiasa mendahulukan kewajiban, baru kemudian amalan-amalan yang sunnat. Nah, kemudian di dalam sebuah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Ya, ini firman Allah. Ya, jadi firman Allah sudah menjelaskan bahwa ada golongan-golongan terdahulu, orang-orang terdahulu dari sahabat Ansor maupun Muhajirin. Berarti orang-orang yang dahulu pertama kali masuk Islam, yaitu dari sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansor, ya. Sayyidatina Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali, itu orang-orang pertama yang masuk Islam, ya toh, yang meyakini terhadap keesaan Allah. Walladzina taba'una bi ihsanin, dan mereka-mereka yang mengikuti sahabat-sahabat itu, ya toh, mereka adalah mendapat keridhaan dari Allah. Ya, Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ridho itu apa? Hatinya terus seneng kepada Allah, mahabbah, cinta, itu ridho. Jadi tidak hanya ikhlas ridho itu, tetapi sudah lebih daripada ikhlas, yaitu cinta. Yo, cinta itu segala-galanya, ya toh? Itu tidak hanya sekedar rela, tetapi adalah ikhlas, tetapi adalah cinta. Kalau orang itu cinta, maka sanggup mengorbankan apa saja. Jadi orang-orang pertama, golongan kaum Ansor, kaum Muhajirin yang ikut Rasulullah itu, mereka itu diridhoi Allah dan mereka ridho kepada Allah. Gusti Allah senang, cinta kepada mereka, dan mereka juga cinta kepada Allah. Ya, wa adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan mereka ini, ya, telah disediakan surga yang digambarkan bahwa surga itu tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir. Aja dibayangno kaya nang batu utawa kana ngene ngetos ya to, ngene ngeluyu ngene sampean kuwi. Wah, enggak usah jauh-jauh Pak, sebelah saya itu airnya mengalir terus sepanjang tahun.
Nah, ini menggambarkan orang Arab itu desa sana itu nggak ada parit-parit kayak nggak ada main sampean, nggak ada. Jadi kalau ada air mengalir itu indahnya minta ampun, bukan main indahnya. Ya toh. Jadi digambarkan seperti itu. Ya gak podo nek swarga kali ini swarga karo kali ini ngetos. Ya beda jauh, nggak ada bandingannya. Dan mereka itu adalah apa? Dijanjikan kehidupan di situ tuh selama-lamanya. Kalau di dunia ini paling ya 100 tahun, ya sudah dead alias mati. Tapi kalau di akhirat itu selama-lamanya lah. Mereka inilah orang-orang yang mendapat kemenangan yang sangat tinggi. Lah, dalilnya ini adalah bahwa apa-apa yang dikeluarkan, yang disampaikan, ya toh, oleh Rasulullah kepada para sahabat, inilah yang menjadi pegangan kita semuanya. Karena apa, anak-anakku sekalian? Sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti itu orang Yahudi itu akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Iftaraqil yahuda ala hadin wa sab'ina firqatan. Kemudian Nasrani, agama Nasrani itu akan terpecah menjadi 72 firqah, sekte agama Nasrani. Wa aftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan. Ya. Kemudian bagaimana dengan agama Islam? Wastaftaraqi ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umat Rasulullah ini akan terpecah belah menjadi 73 sekte atau firqah. Ya toh, macam-macam aliran Islam itu. Ya toh? Itu. Nah, kemudian kata Rasulullah hanya satu, wahidatun minha najiyah wal baquna halaka. Jadi kata Rasulullah, dari 73 sekte yang ada di dalam Islam ini hanya satu yang selamat, yang lainnya adalah rusak. Ya, yang selamat itu siapa? Ditanya oleh para sahabat, yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa golongan ahlus sunnah wal jamaah yang selamat itu dan yang lainnya rusak? Ya, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu mereka-mereka, ya, sesuatu yang dipegangi oleh Rasulullah. Segala ajaran, ucapan, pernyataan Rasulullah pada waktu itu, dan segala ucapan, tindakan, pernyataan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah yang diikuti oleh kalangan Nahdiyin, kalangan NU di Indonesia ini adalah sekte atau golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang kemudian kita yakini dan kita mendapatkan janji dari Rasulullah, hanya itulah yang paling benar, yang lain itu rusak. Apa yang menjamin kebenaran dari faham ahlus sunnah wal jamaah? Ya, maka satu di antaranya di dalam faham ahlus sunnah wal jamaah itu, kita beragama ini, kita bisa sholat ini karena diajari oleh para kiai. Para kiai diajari oleh para kiainya. Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Hasyim diajari oleh gurunya, kiainya, diajari oleh gurunya, terus menerus sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jadi di samping ada teks kitabnya, juga secara langsung diajari secara sambung menyambung. Nah, tradisi keilmuan yang seperti inilah merupakan, iya toh, tradisi keilmuan yang paling original, paling asli. Karena tidak hanya teksnya yang ditransformasikan, tetapi adalah dari guru yang secara terus-menerus sambung menyambung. Itu ya, transformasi dari guru atau dari kiai ini tidak hanya yang ada ilmu yang ada di dalam teks, tetapi juga memberikan uswatun hasanah, memberikan teladan-teladan yang bagus, ya,
yang dicontohkan oleh kiai sebelumnya, ulama sebelumnya, sampai kepada para sahabat dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semuanya jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu, tidak boleh mamang, tidak boleh hatinya galau, bahwa ajaran yang kita amalkan ini benar-benar ajaran yang original, alias asli, pakai shot, iya tuh, pakai shot, asli pol, gak ada campurannya apa-apa, ya, karena tadi itu dijamin teks ajarannya benar, kemudian disampaikan oleh sanad yang terus-menerus bersambung, oleh kiai-kiai yang terus-menerus bersambung, dan kemudian diberikan keteladanan. Piye sih Rasulullah itu di dalam misalnya hubungan sosial jagongan karo para sahabat, dicontohkan oleh Rasulullah, mencontohkan pada para sahabat. Bagaimana Rasulullah itu berdagang, dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat juga mencontohkan cara berdagangnya kepada tabi'in pengikutnya. Tabi'in mencontohkan cara berdagangnya sampai kepada wali songo, sampai kepada para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sampai hari ini kita terima. Ya, jadi ini adalah harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa agama yang kita anut ini, ya, berdasarkan sebuah sanad yang original. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, dalam rangka hari santri, maka Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orang itu kalau bergerak Hadratus Syekh itu bukan ulama ecek-ecekan, ulama yang sudah ilmunya ini melautan, saking ombone ilmuni, apal hadisnya beribu-ribu hadis, iya toh, tidak seperti kita arba'innya gak pate apal, ya, paling apal itu innamal a'malu binniyat wa innama likulimri'in ma nawa, paling-paling ya itu, paling pendek itu, ya toh. Tapi Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah, beliau ini hafal hadis, ribuan hadis, dari beberapa hadisnya Imam Bukhari, hadisnya Imam Muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Kayak Gus Bahak sekarang ini loh, hafalnya itu ribuan hadis. Itu ya luar biasa. Jadi kalau ada ulama-ulama yang ngaku-ngaku ulama, apalagi hadisnya mek 40, kemudian ngaku ulama, terus kemudian memberi fatwa, ikut jenenge ulama ecek-ecek. Ya, jangan kalian ikuti. Artis mari ngono ngaku ulama niku gak bener. Artis ya artiso, dadi wong soleh ya dadi wong soleo. Iya toh, gak usah ngaku sebagai ulama. Iya toh, itu gak bener. Iya toh, gak bener. Apa sing arepe difatwakan? Iya toh. Jadi dari artis ke menjadi orang soleh itu bagus, sebagai langkah pertobatan, hijrah jadi cah saiki. Iya toh. Lah kalau orang-orang santri pondok itu suruh hijrah kemana? Wong ket biyen ya wis ngene iki. Iya toh, ket biyen yang nglakoni salat, ket biyen yang kelakuane apik, iya toh, ya islami kurang syar'inya bagaimana? Lah itu anak-anak sekarang itu ya, yang kemudian aku hijrah iki, enggak taunya malah sesat. Iya toh? Dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah kemudian masuk golongan-golongan yang itu merupakan anak cucunya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu apa? Kaum yang keluar dari apa? Dari angger-anggere Rasulullah, dari ajarannya Rasulullah. Ya, kaum Khawarij itu yang membunuh Sayyidina Ali, itu kaum Khawarij. Yang membunuh Sayyidina Utsman ya kaum Khawarij. Yang membunuh Sayyidina Umar juga orang Khawarij. Orang-orang itu adalah orang-orang yang hafal Quran, ya toh, hafal Quran, ya fasih ibadahnya sampai jidate gosong. Oh iya toh, batuke lho sampai gosong, ya toh, itu. Tetapi mereka itu orang Khawarij. Orang Khawarij itu yang keluar dari, ya toh, wong Sayyidina Ali lho dianggap orang ikuti Quran hadis. Lah iki lah ya wong wis piye ngono kuwi. Sayyidina Ali itu kan
Gusti Kanjeng Nabi dawuh ya, ana manin Madinatul ilmi, saya ini adalah kotanya ilmu, sedangkan pintunya ilmu itu ada di Sayyidina Ali. Loh iku loh, Sayyidina Ali itu dianggap wong sing gak mengikuti Quran hadis, terus kemudian dibunuh. Iya toh? Lah itu orang yang seperti ini kata Rasulullah adalah orang yang apa? Orang yang hanya ini, orang Khawarij itu yakhrujuna ala khini furqatin minan nas. Mereka itu keluar ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, dan kemudian ilmunya itu gak sampai jari dodo, mek ngene tenggorokan muntah. Ya iso Quran hadis sekarang ada Pak, banyak di Indonesia ini ya, sing nyinyir nang ngene kiai iki ya wis anak putune kaum Khawarij. Ya itulah. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah inilah adalah jalan yang satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. NU Muhammadiyah itu sama. Ya toh? Sama saja, jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, perilaku-perilaku inilah yang harus kemudian kita munculkan. Nah, kemudian kalangan santri yang dipelopori oleh Mbah Hadratul Syekh Bagi Haji Hasyim Asy'ari mempunyai peran yang luar biasa. Bagaimana negeri-negeri Arab pecah turun pas perang, tapi alhamdulillah Indonesia tidak terjadi yang seperti itu. Apa? Ini karena ya toh hasil ijtihadnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa nasionalisme atau cinta kepada tanah air itu adalah bagian daripada iman. Ya, kalian semuanya tahu pernyataan dari Mbah Hasyim ini bagaimana? Ya, yang tadi ya, yang senantiasa kita ucapkan ya, hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air itu bagian daripada keimanan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya, sehingga di Indonesia ini tidak sampai terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim karena peran daripada Hadratul Syekh yang menyatakan bahwa nasionalisme itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama para santri ya, di mana ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui Nahdlatul Ulama ini adalah senantiasa mengedepankan kemaslahatan umat, kebaikan daripada masyarakat. Makanya harus bertoleransi, harus wajib toleransi itu, menghargai orang lain, adil. Ini adalah nilai-nilai yang ya dikembangkan dan diajarkan oleh Nahdlatul Ulama kepada semua santri yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sehingga dengan demikian anak-anakku sekalian, kalangan santri ini sudah menjadi idola dunia. Ya, Afghanistan belajar ke Indonesia ya, untuk bagaimana menata kehidupan beragama di Afghanistan. Banyak negeri-negeri Katolik, negeri Kristen belajar ke Indonesia kepada Nahdlatul Ulama ya, supaya apa? Tatanan kehidupan mereka menjadi lebih bagus. Intinya apa? Bahwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijanjikan Rasulullah inilah yang benar-benar ya, yang benar-benar hak, sedangkan yang lain itu rusak. Golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah itu takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, ngerusak mall, ngantemi warung dan lain sebagainya. Iya toh, ini enggak benar, cara-cara seperti itu tidak benar. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama itu amar ma'ruf, ngajak-ngajak kebaikan itu dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Iya toh, mengingatkan untuk supaya tidak berbuat mungkar juga dengan cara yang baik, bukan dengan cara antem-anteman, anarkis dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang baik ini kami seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Keringan Nganjuk menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional tahun 2020. Semoga para santri semuanya menjadi santri-santri yang hebat ya, santri-santri yang jago ilmu agama,
santri-santri yang mengamalkan ilmunya, dan santri-santri yang jago ilmu pengetahuan, sehingga santri-santri Indonesia nanti menjadi santri-santri yang benar-benar keren, yang dibanggakan tidak hanya oleh orang tuanya tapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian kita akhiri ya pengajian pada pagi hari ini, dan untuk menandai sebagai hari ini adalah hari santri, kita bersama-sama akan menadamkan nadam Yahlal Waton. Ya, baiklah, kita semuanya marilah bersama-sama menadamkan Yahlal Waton, sekali lagi sebagai tanda ya kita adalah santri Indonesia, santri Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan minal iman Wa takun minal iman minal hubul watan minal iman la takun minal hirman inhadu alal watan Indonesia bilati anta nul khatonga kullu mayati kayauman tomi khayal kohimama kullu